tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ay kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan imam masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib sekaligus jamaah pengajian rutin setiap malam Kamis yang sama-sama dirahmati, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada maghrib hari ini kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk menghabiskan waktu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana satu dibalas 27, di mana satu dibalas 100, di mana satu dibalas sampai kepada berlipat ganda 2700 pahala. Pada malam ini kita akan lanjutkan pengajian kita tentang tata cara sholat menurut 4 mazhab, sehingga nanti kita bisa berpegang kepada imam mana saja yang kita anggap sesuai dengan hati kita dan sesuai dengan keinginan kita untuk beribadah. Yang jelas muaranya satu, yaitu pada Rasulullah SAW. Adapun tata cara dari 4 mazhab itu hanya ibarat keran dari sumur yang sama. Maka dari keran mana saja kita mengambil air ilmu itu, insya Allah itu adalah bersumber dari Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam sholat 5 waktu ada 13 rukunnya. Di satu sholat itu ada 13 rukun. Kemudian sepakat ulama ditambah dengan 4 tumakninah. Tumakninah itu artinya berhenti sebentar pada 4 tempat, maka itu termasuk ke dalam rukun, sehingga dia menjadi 17 rukun. Nanti berhentinya itu ketika kita ruku, ketika kita i'tidal, ketika sujud, ketika duduk antara 2 sujud. Nah, dia harus berhenti sebentar sampai tubuh ini sampai pada posisi diam sebentar. Entah ada yang kita baca atau tidak ada kita baca, maka posisi diamnya itu dihitung rukun. Tapi kalau begitu dia ruku kemudian langsung angkat, tidak berhenti sebentar, itu dihitung tidak ada tumakninahnya. Maka dengan tidak ada tumakninahnya kurang 1 rukun. Maka rukun itu adalah sesuatu yang mempengaruhi sah tidaknya sholat, dan dia berada dari mulai awal sampai salam. Maka dalam kesempatan yang baik ini kita akan membahas satu persatu dari rukun itu. Saya akan contohkan bagaimana nanti pergerakan sholatnya, di mana kita mengangkat tangan, di mana kita tidak mengangkat tangan. Kita awali dari rukun yang pertama, yaitu innamal a'malu binniyat. Jadi menurut sabda Rasulullah SAW, segala sesuatu itu harus diawali dengan niat. Maka bergantung amal nanti tergantung dengan niat yang kita lakukan. Maka di dalam hal niat ini, bagi yang bermadzhab Syafi'i itu dia muqaranah, artinya bersambung dengan takbiratul ihramnya. Jadi digabung jadi satu paket, takbiratul ihram berdiri dengan niat. Jadi dia satu dalam 3, walaupun nanti secara urutannya bisa. Kemudian niat, kemudian berdiri, baru takbiratul ihram. Nah, Imam Syafi'i dalam praktiknya, mazhab Syafi'i, jika ngangkat langsung niatnya. Tetapi yang bermazhab Imam Syafi'i ini diawali dengan lafaz niat, namanya talafuz, lafaz niat. Yaitu yang dipraktikkan dari kita SD dulu di orang tua kita, karena memang mayoritas di Kabupaten Sumbawa Barat, di Sumbawa, di Lombok ini bermazhab Syafi'i, di NTB.
maka dia lapas niatnya usolli fardhol maghribi talata rakaatin mustaqbilal qiblati makmuman. Kalau kita jadi makmum, adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau jadi imam, adaan imaman lillahi ta'ala. Jadi 3 yang harus ada di dalam niat itu. Dia harus ada ketentuan waktu yang kita lakukan itu waktu apa. Kemudian yang keduanya adalah banyak rakaatnya. Baru yang ketiga, apakah kita sholat sendiri ataukah kita menjadi makmum. Itu yang dipertegas di dalam niat. Maka niat ini lafaznya boleh digunakan bahasa Arab. Jadi usolli fardhol maghribi. Kalau kesulitan untuk melafazkan niat, maka kita cukup di dalam hati. Karena sesungguhnya niat itu hanya di dalam hati. Kalau yang kita baca itu bukan niat, lafaz niat. Niat itu yang berada di dalam hati. Cukup kita sebut niat sholat maghrib 3 rakaat adaan lillahi ta'ala. Ini dikerjakan pada waktunya. Kalau menjadi makmum dipertegas makmuman, menjadi makmum lillahi ta'ala. Sambil dia memasang niatnya, sambil dia takbir. Kalau mazhab Syafi'i Allah, maka dia takbirnya agak panjang karena diikuti dengan niatnya. Kalau mazhab yang Imam Hambali, Hanafi maupun Maliki, maka niat sesaat sebelum takbir. Tidak pakai lafaz niat kalau tidak mazhab. Yang mazhab Syafi'i saja yang pakai lafaz niat. Maka kalau di dalam organisasi di Indonesia, yang NU itu menggunakan usolli, yang Muhammadiyah tidak menggunakan usolli karena berbeda mazhab yang dipakai. Tetapi tidak boleh saling mencela. Jangan sampai yang tidak pakai lafaz kemudian mengatakan, oh ini terus boleh rarit, artinya mudah mandi, boleh balik, boleh rarit istilah. Kata orang yang punya lafaz niat itu adalah untuk menyadarkan hati ini bahwa kita memang sedang melakukan Waalaikumsalam. Bahwa kita sedang melakukan perbuatan itu. Jadi nanti lafaznya biasa dulu di guru-guru ngaji kita sudah kita lafazkan. Sholli fardhal maghribi talata rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Niat salat maghrib 3 rakaat kemudian menghadap kiblat menjadi makmum lillahi ta'ala. Jadi niat cukup diingat saja. Maka kalau yang selain mazhab Syafi'i takbirnya agak pendek. Allahu Akbar di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Saudi Arabia itu pendek. Dan kalau sudah ke sana ke Mesir, ke Syria itu panjang dia takbirnya karena pakainya mazhab Syafi'i. Kemudian kalau ke Pakistan, India, dia pakai mazhab Hanafi, agak pendek takbir. Nah kita di sini pakai Syafi'i. Nanti boleh dipilih mana yang nyaman. Syafi'i, Allah apa? Kalau pakai Hanafi, pakai Maliki, pakai Hambali, nanti takbirnya seperti kemarin di sini, tidak angkat habis. Jadi sujud dada ini, jadi takbirnya. Niatnya sudah dipasang duluan, tinggal mengatakan Allah. Tergantung Syafi'i nanti. Nah, masalah qiyamnya boleh asal tempel saja begini. Baik yang di bawah, di tengah maupun yang di atas. Boleh asal tempel. Boleh juga pegang begini. Ada pendapat kedua pegang. Ada yang di tengah bergerak. Yang begini yang tidak ada atau yang begini. Jadi saya pilih, salah saya dipilih saja. Asal ditempel saja, atau dia pegang, atau dia pegang agak tengah. Namun berkah atau kengering. Jadi boleh dipilih saja. Nanti waktu kalau mau ngikut Hanafi, maka dia dikasih di bawah.
atau lepas sama sekali. Kemudian kalau mau ikut hambali boleh di bawah. Tapi ada yang ikut hambali lagi menurut pendapat Syekh Utsaimin, maka dikasih di atas. Takbirnya sama kalau yang tiga itu. Kalau yang satu yang bermazhab Syafi'i takbirnya. Nanti pasangan tangannya boleh pegang ini, boleh ini, boleh. Nah, silakan dipakai yang mana yang sesuai seleranya. Saya menghamparkan hukumnya, Bapak Ibu yang pilih nanti. Kalau ibu-ibu dalam mazhab Syafi'i dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan bahwa ibu-ibu kalau takbir, kalau bapak-bapak sunnah dia sikunya keluar. Kalau ibu-ibu sikunya ke dalam. Siku sudah dalam, bapak-bapak. Ibu-ibu sikunya ke dalam. Jadi itu nanti bapak-bapak kalau yang mazhab Syafi'i kakinya jarak kaki ini. Kalau yang bermazhab lain itu agak jarang sedikit kakinya. Tapi kalau ibu-ibu itu tetap rapat kakinya. Mazhab mana saja dirapatkan kakinya. Serapatnya ya. Itu terkait dengan takbir. Mana yang wajibnya Bapak? Yang kedua wajib itu berdiri. Sebelum satu niat dua mana kalau bahasa Sulawa. Satu niat dua berdiri. Persoalan berdiri itu kalau orang yang mampu berdiri. Rukun keduanya. Kalau ngangkat tangan, qiyam tadi sunnah. Kalau mau dilaksanakan dapat pahala. Kalau tidak dilaksanakan tidak dapat dosa, sholatnya sah. Jadi dia sebagai pelengkap sholat. Kemudian berdiri bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu berdiri, rukun keduanya adalah tokal. Bagi yang tidak mampu tokal, dunung. Bagi yang mampu dunung, isyarat dalam hati. Jadi kalau yang mampu berdiri, kalau yang tidak mampu berdiri, duduk. Kalau yang tidak mampu duduk, berbaring. Kalau dia tidak mampu berbaring, tinggal sholat pakai isyarat. Kalau berbaring nanti, kalau sudah tidak bisa gerakannya, pakai isyarat. Nah, sudah terlentang. Kalau memungkinkan kepalanya ke timur, kakinya ke arah kiblat. Sehingga nanti kalau diranjang, kalau memungkinkan diputar kepalanya. Tapi kalau tidak memungkinkan, fa'ai nama tuwalu fatam wajhullah. Kemana saja aku menghadap, disitulah wajah Allah, karena sudah tidak memungkinkan. Hingga nanti kalau sholat tinggal pakai syarat, tangan sudah kena impuls semua, tinggal tidak bisa bergerak, kepala juga tidak bisa diangkat, tinggal pakai syarat patah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Syarat ruku. Pokok kedip, pejam, kedip, pedang, kejam pelong. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baca kabirah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti waktu ruku Allahu Akbar. Tidak sama Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, baru berlaku sholat ingat. Jangan ditinggalkan sholatnya walaupun dalam keadaan sakit, karena sudah diberikan keringanan. Jadi rukun keduanya tidak mutlak. Kalau mampu berdiri, kalau tidak mampu maka duduk. Duduknya boleh bersila, boleh duduk begini, boleh juga meluruskan kaki. Nah, tergantung nanti kondisi mampunya. Atau pakai kursi. Bisa pakai kursi standar, kursi biasa, kursi yang punya gabus. Nah, nanti waktu kondisi sujudnya tergantung. Kalau dia mampu sujud maka sujud seperti biasa. Kalau tidak mampu sujud, dikira-kirakan dia Allahu Akbar. Allah. Nah, lebih direndahkan sedikit dari ruku. Kalau tidak mampu sujud ke sana. Tapi kalau mampu, tidak apa-apa, nanti sujud waktu berdiri saja kembali kepada posisi biasa. Di tangan kiri.
Kalau yang di atas kursi, nanti kalau mampu sujudnya, silakan sujud. Nanti begitu duduknya kembali ke atas kursi waktu berdirinya. Kalau tidak mampu sujud, ketika di atas kursi tinggal dia Allah, Sami Allah, Allah. Nah, agak ditundukkan sedikit, sesenutan di sisi. Jadi begitu ringannya sholat, sehingga sholat itu tidak boleh ditinggalkan sampai mati pun kita masih disolatkan orang. Satu-satunya ibadah yang sampai kita mati masih tetap dilaksanakan untuk kita. Tapi kalau kita masih hidup, tidak boleh kita tumpangkan sholat ke orang lain. Bayar 50.000 kalau menanggung balik. Kecuali kalau kita sudah mati, meninggal dunia baru kita sholat. Itu masalah duduk. Kalau nanti yang terkena impuls tidak bisa wudhu pakai air, maka dia pakai tayamum, ditayamumkan oleh keluarganya, laki tayamum sama laki, perempuan atau anaknya boleh silang, anak laki untuk ibunya, anak perempuan juga. Tayamumnya cukup mudah, tinggal ngambil dulu, kemudian kita kasih ke wajahnya. Niat tayamum ini untuk bisa melaksanakan sholat. Kalau kita mampu sendiri harus merata dulu tangan. Sekali saja yang wajib, 2 kali, 3 kali sunnah. Kemudian rukun yang keduanya tayamum itu setelah wajah adalah tangan sampai siku, angkat di malam sampai situ. Kalau ada cincin dilepas, kalau ada tangan dilepas. Nah, nanti tayamumnya bisa ambil debu ini atau ambil debu itu. Ini posisi tangan. Jadi ini kena dia sampai di sini dibalik, jangan langsung ke sana. Nah, kalau sudah kedua baru kalau ketemu pertama. Kalau pertama langsung ketemu, ini dihitung mustakmal dia karena ada debu di sini, tidak bisa dipakai ke kiri, kecuali kita ambil lagi. Tapi kalau dia sudah tidak kena, dia sudah sampai sini, nanti debu yang ada di sini. Saya coba. Sampai setelah dibalik lagi, ya baru. Bisa sudah kita sholat itu, tapi satu tayamum, satu sholat wajib boleh, sholat sunnahnya boleh, qobliyah maupun ba'diyah sunnahnya boleh. Tapi untuk wajibnya satu tayamum, satu sholat. Nanti kalau mau sholat lagi harus tayamum lagi. Kalau bisa tayamum sendiri, alhamdulillah. Kalau nggak bisa tayamum sendiri, ditayamumkan sama keluarga yang membutuhkan. Maka alangkah indahnya nanti kalau ada tim dai-dai itu yang jalan ke rumah sakit Asy-Syifa, karena di sana jarang orang yang sholat kalau dalam keadaan sakit. Jadi pahala besar nanti Ustaz Roy untuk ketika waktu sholat mengajarkan cara tayamum. Siapa tahu dia meninggal dunia ada hutang sholatnya berat. Siapa yang salah? Bukan yang sakit, ya kita yang belum sampai mengajarkan. Nanti pada dai-dai Ustaz Roy bisa mengakomodir nanti teman-teman bisa dai-dai itu untuk jalan ke rumah sakit Asy-Syifa. Saya yakin di sana baik penunggunya maupun yang sakit itu banyak yang meninggalkan sholat. Padahal ajal negara sendiri sedikit kan. Jadi kalau mau panen pahala datang ke rumah sakit ajarkan orang tayamum. Kalau misalnya ada bekas luka di anggota wudhu itu satu dia wajah, 2 tangan, kemudian 3 kepala ini, kemudian 4 kasuk kaki, yang lain-lainnya sunnah. 4 saja anggota wudhu yang wajib. Muka, tangan sampai siku, kemudian air kepala ini kalau Syafi'i cukup 3 helai rambut saja kena.
Selebihnya itu sunnah, tapi yang wajibnya hanya 3 helai. Boleh di kening, boleh di belakang, boleh di sini. Ya, pokoknya rambut kepala. Maka dia hanya 4 itu. Kalau di salah satu anggota wudhu itu nanti ada bekas luka, harus diperban, tidak boleh kena air, kata dokter. Maka kita wudhu itu yang bisa kita basuh saja. Nanti yang tidak bisa kita basuh ini kita ganti dengan tayamum. Ya, tayamumnya niat saya tayamum untuk mengganti yang tidak bisa kena. Yang kedua biasa. Jadi ini tidak perlu dilepas perbannya kalau dia lupa. Kalau ada orang yang sakit tidak bisa dia kena air wudhu, misal malam dan bangun demam, bisa ambil tayamum. Niat tayamum untuk bisa sholat. Termasuk pengantin baru, pengantin lama, kalau pas malam kemudian ngebom mani subuh karena keliki, karena sakit, bisa tayamum, jangan sampai dia kelolosan waktu subuhnya. Pakai tayamum, bisa pakai tayamum. Dipakai tayamum kalau sekiranya mandi itu akan sakit, satu badan ini tidak bisa akan demam. Nah, pakai tayamum dan untuk sekali itu aja. Nanti begitu zuhur mandi wajib. Jadi dia tayamum kalau orang berjunub itu bisa dia langsung, tidak perlu 2 kali. Jadi wudhunya langsung gandeng sama mandi. Demikian pula ibu-ibu yang head, habis headnya, kemudian tiba-tiba sakit demam, tapi harus sholat pada waktu itu. Kalau tidak mandi, karena pakai tayamum untuk bisa melakukan sholat. Kemudian kita melangkah kepada yang berikutnya, karena tadi sampai kepada kita tidur atau menggunakan usaha. Ya, sampai di sini mungkin ada pertanyaan yang kelewatan, ya silakan sambil tanya jawab nanti kita lanjutkan. Waalaikumsalam. Kalau saya seorang itu Ustaz, lalu saya pakai niat orang Muhammadiyah, orang paham apa tuh yang boleh enggak? Satu. Yang kedua, kalau orang Syar'i saat bertakbir tangan diangkat ke tinggi. Yang ini saya tanyakan Ustaz, sebatas mana tangan tinggi itu diangkat? Apa melewat kepala kah? Apa melewat telinga kah? Subhan kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi niat itu tadi saya uraikan masing-masing mazhabnya. Nanti bagaimana kalau orang yang tidak ingat ini niatnya mazhab apa, ini niatnya mazhab apa? Yang diingat itulah yang dipakai. Kalau dia orang yang tahu jalurnya dari jalur A sampai Z-nya mazhab ini, nah sebaiknya dipakai satu jalur. Kalau dia tidak tahu mana yang diingat, itulah yang dipakai. Yang diingat misalnya ada orang NU, tapi sudah mantap hatinya, tidak perlu pakai usolli lagi karena dia ingat apa yang akan dilaksanakan, sudah tidak usah pakai talafuz niatnya. Jadi di situ perbedaannya. Kalau menurut Syafi'i itu banyak orang-orang ajam ini, orang selain Arab ini, yang dia kadang pikirannya melayang-layang kalau sholat maka dikasih duduk mukadimahnya dengan lapasnya. Tapi kalau sudah seperti kita ini yang sudah terbiasa sholat itu, maka tidak perlu pakai usolli lagi.
Nah, saya dengar tadi di sini tidak ada yang bermusolli karena memang sudah mahir. Tapi kalau anak-anak ngaji, anak-anak kecil itu perlu dilatih dengan musolli, fardhol, maghribi. Jadi untuk melatih hatinya nanti. Karena dia tidak cukup kita aja kamu pasang niat begini, nanti susah dia ingat. Tapi kalau sudah dibaca berkali-kali baru nanti dengan sendiri dia masuk ke ilmunya. Nah kemudian yang kedua ngangkat tangannya. Kalau Syafi'i ngangkatnya sudut telinga, jadi tidak di atas telinga tapi sejajar dengan telinga. Kalau yang mazhab lain itu di sebatas dan pundak. Jadi lamun berkah, kalau berkah kelewatan atau kesagak sembahyang. Jadi beliau melempar batu supaya. Dari inilah kita diskusi, mungkin ada orang yang malu bertanya, tapi dengan pertanyaan orang lain nanti bisa kita perbaiki. Bagaimana dengan sholatnya yang kemarin takbirnya begini? Itu diterima oleh Allah karena rufi'al qalam 'anil nasi wal jahil wan nabi. Allah tidak akan mencatat kesalahan bagi orang yang lupa, bagi orang yang belum mengetahui ilmunya, dan bagi orang yang tidur. Jadi tiga golongan ini tidak dicatat kesalahan. Maka kalau dia salah untuk melaksanakan ibadah itu, maka dia tetap dihitung sempurna. Nah kemudian kembali kita sambil kalau ada pertanyaannya yang tersirat di hati, langsung saja angkat tangan walaupun saya sedang membahas. Tuan, Masa silakan. di antara nukat tuan ini Indonesia. Kadang-kadang 4-5 kali angkat takbirnya ditakam sudah tuh. Betul anu dilukso anu aliran berpikir atau dilukso. Jadi ada orang was-was itu karena dipasang niatnya saat takbir. Jadi lama dia pikir niatnya itu kan Allah. Nggak pakai perasa pas. Allah. Yang lama mikirnya fokus niatnya itu. Nah biasanya yang ragu-ragu begitu itu yang ngasih niat di saat takbir. Nah, itulah yang bermazhab Syafi'i. Anak-anak di pondok biasanya begitu yang baru belajar. Allah. Lama dia sampai orang sudah ruku itu baru dia. Itu namanya orang was-was. Nah penyakit was-was itu kalau kita berdampingan, caranya adalah dikejutkan dia supaya hilang was-was. Saya terumpet teriak, lamun apa takbir kita, lamun kamu takbir kita, itu terus batal sholat kita, batal sholatnya. Jadi nanti waktu dia sholat sunnah itu kita supaya kita kejutkan dia supaya dia cepat sakit. Itu penyakit. Nah kalau orang berilmu was-was, ada caranya dia tetap buat takbirnya karena dia ini bukan wajib Allah. Tapi nanti dia akan ulang-ulang itu takbirnya aja, lafaznya Allah. Nah yang menjadi apa namanya aib itu kalau dia angkat lagi kali tangannya. Nah, jadi orang ini aliran baru, ini aliran sesat. Jadi kalau ada orang yang was-was begitu, angkat saja tangannya Allah. Jangan ngambil sunnah angkat tangannya, tinggal ngambil wajibnya saja. Allah. Nah, beri niat itu melalui. Nah, jadi was-was penyakit. Jadi niat itu sekali jalan itu begitu tahyun kita lari, sudah ingat apa yang kita kerjakan itu sudah niat. Karena Allah itu tidak perlu dibisik, dia tahu apa yang ada di dalam hati kita. Jadi ini mungkin saja. Tapi kalau dilihat nanti itu bukan ajaran sesat, tapi dia was-was. Tapi kalau kita mau kagetkan dia, takut juga nanti dia jantungan. Jadi tiba-tiba kita kagetkan dia mati, negara kita kan. Tapi kalau dia sudah sering ikut ngaji, nanti hilang dia was-was.
Kemudian baru yang berikutnya 1 niat, 2 berdiri, 3 takbiratul ihram. Takbiratul ihram yang wajibnya itu adalah lafaz Allahu Akbar. Kalau hanya disebut Allah saja tidak sah, disebut Akbar saja tidak sah, Allahul Azim tidak sah, Allahur Rahman tidak sah. Yang sah itu Allahu Akbar. Harus 2 kata itu, Allah dengan Akbar. Tidak boleh dipakai nama Allah yang lain-lain kalau di dalam takbiratul ihram. Kalau di dalam berdoa boleh, dia boleh Ar-Rahman, Rahim, Malik, Qudus sampai sudah 9 boleh. Tapi khusus dalam itu yang dihitung wajib itu kalau ada orang sholat tidak melafazkan Allahu Akbar, maka dia tidak dihitung sempurna sholatnya karena kurang 1 rukun. Bagaimana kalau dia melafazkan dalam hati? Tidak dihitung sah. Baru dihitung sah takbirnya kalau bibir itu bergerak. Allah. Walaupun kecil tapi bibir itu bergerak. Nah, jadi ukurannya bibir bergerak takbir. Karena dia adalah jadi imam misalnya. Jadi imam. Saya jadi imam. Sudah takbir. Takbir kita apakah sudah terputus suaranya, suara takbir. Apa dia boleh terputus? gimana? Suara pertama berulang imam misalnya Allah Akbar. Tapi biasanya kalau dia terputus takbirnya itu seperti apa? Apakah dia batal atau dia berucapkan atau dia tak sah? Yang kedua Saya contoh kasus saya menjadi makmum saya jika saya jadi makmum saya sudah masuk ke daftar saya salah saya dapati imam sedang ada suara saya takbir saya atau apa sudah ada sudah imam sudah lupa. apakah saya duduk atau maknanya itu tidak bergerak Atau menyempurnakan saya pada saya tapi saya dapati imam ini sudah mau sujud saya belum selesai saya hadir misalnya terus apakah saya mengikuti imam karena saya selesai perbedaannya supaya tidak sepatah salah saya bagaimana solusinya nanti dari apa saya menghindari rakaatnya tidak selesai perbedaannya. Jadi pertama tentang takbir imam. Tapi pertama imam berulang. Ya, Tapi suaranya agak terputus misalnya. oh, terputus. Tidak sempurna akhirnya sama Allah. Ya. Jadi Kita kalau tidak boleh teriak kita makmum. Tapi walaupun sudah sempurna misalnya, tapi suaranya terputus. ya, jadi suara imam itu ukuran takbirnya imam itu adalah ukuran bergerak bibirnya. Kemudian nanti makmum itu walaupun tidak mendengar suara imam takbir, maka sama dia bisa bermakmum karena yang diikuti itu adalah gerakan sholatnya. Allah. Imam kecil ya, kedengaran karena sama mic. Sholat zuhur dan sholat asar. Maka makmum itu sah ya. Adapun kedengaran sama makmum itu tidak menjadi wajib. Yang wajib itu bisa kita dengar oleh telinga sendiri. Allah. Maka ukurannya bergerak bibir. Kalau dia hanya di dalam hati, nggak bisa dihitung karena dia termasuk rukun kauli, rukun perkataan. Nah, kalau niat baru di dalam hati. Kalau hanya dilapaskan, tidak ada di dalam hati, tidak dihitung karena dia rukun hati. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita terlambat datang, imam sudah baca ayat, kemudian kita langsung takbir Allah. Selesai imam baca ayat, kita masih baca Fatihah. Kemudian ruku imam ini Allahu Akbar. Fatihah kita baru sampai Alhamdulillahirabbil alamin. Harus ikut imam. Nah, sepotong dari Al-Fatihah itu yang ditanggung imam kalau kita masbuk. Jadi
ditanggung imam. Nah, kalau kita lanjutkan Fatihah kita sampai walau dhalin, imam sudah bangun dari rukunya, sudah i'tidal, kita ketinggalan 1 rakaat. Boleh kita sampai akhir Fatihah itu kalau kita memang dari awal sudah bersama dengan imam di rakaat kedua. Kalau di rakaat kedua atau di rakaat ketiga misalnya, rakaat ketiga kan sama-sama kita diamkan. Imam sudah selesai baca Fatihahnya karena kebut dia imam ini. Nah, kita yang di belakang pelan-pelan baca. Nah, dia jangan sampai imam sudah sujud. Kalau masih tidak, masih bisa ngejar. Karena kalau kita bersama itu tidak boleh ketinggalan 2 rukun. Tetapi kalau kita datang masbuk, maka tidak boleh imam bangun dari rukunya baru kita ikut. Karena ukurannya harus bisa sama-sama ruku dengan imam. Maka kalaupun kita nyampe imam sudah ruku, langsung saja kita takbir Allahu Akbar. Tidak usah qiyam, langsung nih dapat rakaat itu, tidak perlu kita ulang lagi. Tapi kalau kita tidak dapat ruku, harus kita ulang lagi nanti 1. Dan kayak 1 ukuran dapatnya itu ukuran ruku kalau kita masuk. Tapi kalau kita bersama, jangan sampai ketinggalan 2 rukun. Ruku, i'tidal, sudah sujud imam. Nah, jangan sampai sudah i'tidal ini nanti sudah sujud imam itu baru kita ikut, itu ketinggalan 2 rukun. Nah, kalau masbuk itu nanti dilihat, oh sudah imam Allahu Akbar, sudah baru datang Allah, langsung kalau tidak sempat qiyam langsung ikut. Nah, kalau sama ruku nanti sudah dapat 1 rakaat, baik di sholat wajib maupun di sholat sunnah. Nanti kalau imamnya sholat tarawih, makmumnya sholat isya, ada orang terlambat datang, orang sudah mulai sholat tarawih. Nah, bagaimana caranya? Nanti boleh imam sholat tarawih, makmum niatnya sholat isya. Tetap imam sholat tarawih. Jangan langsung makmum ikut sholat tarawih sebelum sholat isya, karena tidak ada sholat tarawih sebelum sholat isya. Harus diselesaikan dulu sholat tarawih, sholat isyanya. Nanti begitu imam ini 2 rakaat, ikut kita tahiyat awal. Begitu salam imam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sempurnakan kita 2 rakaat lagi. Lalu kita ikut tarawihnya bersama. Jangan langsung ikut sholat tarawih, nanti terakhir kita sholat isya, nggak ada sholat tarawih sebelum sholat isya. Jadi boleh berbeda imam dengan makmum itu. Imam sholat makmum imam sholat fardu, sholat sunnah, imam sholat wajib boleh berjamaah. Ada orang masbuk datang, kemudian sudah bubar ini orang sholat wajib sudah selesai. Ada orang yang baru sholat ba'diyah isya, ya baru datang, belum sholat isya. Kalau mau ngambil jamaah, berjamaahlah dengan orang yang sholat isya. Jadi dia sholat wajib, sholat isya. Tapi nanti berdiri di belakangnya, takbir dulu, baru bergabung. Tapi dilihat-lihat orangnya. Kalau orang yang paham hukum, baru kita bermakmum. Kalau orang tidak paham hukum, nanti tidak bisa kita bermakmum. Lihat-lihat. Nah, dari sekian yang sholat sunnah ini kira-kira ya. Karena kalau nanti di toilet ininya, nanti bisa marah kalau dia tidak paham hukum kan. Yang sholat sini. Jadi dilihat-lihat. Kalau misalnya imam sudah selesai, kemudian makmum ini ada yang masbuk, datang orang, sudah selesai orang, tapi yang masbuk masih sholat, menyempurnakan sholatnya, berimamlah kepada yang masbuk ini. Berarti dia. Jadi itu yang terkait sholat, kita kembangkan sedikit. Dewi biasa tuh jadi makmum itu tendi itu. Kadang-kadang apa saat makmum untuk membuka harus memahami dia betul-betul agak Islam ke kadang-kadang bukan kedua-dua atau ulang nonang kamu kaki makmum. Satu itu ya. Jadi makmum itu
sebaiknya yang di belakang imam kalau memang dia datang, 2 orang yang di belakang imam ini paham aturan sholat berjamaah. Yang 2 belakang imam. Kalau memang ada, kalau memang tidak ada, ya siapa saja. Tapi nanti kalau bapak-bapak ini sudah ikut pengajian atau nonton di YouTube khususnya, siapa saja bisa nanti berada di belakang imam, siapa yang dulu, siapa cepat dia dapat. Nah nanti kan kalau imam berhalangan, maka dia minggir ke kiri, minggir ke sebelah sana. Yang di sini yang akan maju kan. Kalau imam salah, yang negur itu yang ini antara 2 itu. Jadi tidak langsung rame negurnya. Kalau imam salah baca ayat, jangan ditegur dulu, biarkan. Kemudian dia ulang lagi salah. Kalau dia lanjutkan ada salah baru kita subhanallah. Diulang dia salah, dia lanjut subhanallah. Diulang dia salah, subhanallah. Baru yang ketiga itu kita memperbaikinya. Waktu awal ini kita saja mawada'aka rabbuka wa ma qala. Mawada'aka rabbuka wa ma qala. Subhanallah. Itu berlaku. Mawada'aka rabbuka wa ma qala al-akhiratu khairul laka minal ula. Tidak semua langsung. Kalau ada imam kemudian lengket kotoran cecak di sini, ada imam lengket kotoran cecak di sini, atau di kainnya ada kotoran cecak, berhenti, makmum di sini dia menegur imam itu karena dia tidak boleh membawa najis sholat. Tadi sarungnya telapak kaki tidak disadari, maka makmum mengatakan subhanallah. Kelihatan salah imam kan? Apa salah? Satu pas. Subhanallah. Imam kalau ditegur begitu berhenti dulu. Subhanallah. Kalau bacaan kita imam merasa tidak salah, rukun tidak salah, maka segeralah kita menyingkir ke samping. Oh berarti ada najis yang nyampe. Saya dan minggir ke kiri. Karena kalau dia dilanjutkan, nanti sholatnya ini bisa tidak sah karena dia mengikut imam yang ada najis. Sementara dia sedang berniat makmum. Kalau sudah ditegur imam ini tidak tahu kesalahannya, lanjut saja ada najis di bawah, makmum ini mufaroqah, memisahkan diri dari imam, menyelesaikan sholatnya sendiri. Supaya sholatnya ini sempurna, imam nanti saja yang ulang sholatnya. Kalau terus berlanjut ikut terus imam, nanti sama-sama kita ulang sholat itu. Karena sambung imam dengan makmum itu dengan niatnya menjadi makmum. Jadi di sini tapi tidak sih terlalu terlalu susah-susah gitu kan. Jadi aturan makmumnya begitu, tapi dia akan bisa fleksibel nanti. Dan berarti nama sampai lo tengah membuat imam dan makmum nak kenal. Saya dulu dapat jam setan pengajian. Nah nanti kalau melangkah imam tidak salah, maka imam yang mikir di sini sambil pegang duduk dari sini. Tapi kalau ada yang keluar dari samping, langsung imam keluar ambil yang duduk bermakmum dengan imam yang depan. Kalau tidak ada jalan keluar, maka duduk dari sini. Tapi jangan tinggalkan makmum waktu makmum sedang sujud. Dari ini depan makmum. Bagaimana imam itu dianggap keramat imam itu tiba-tiba sahabat duduknya ditinggalkan. Langsung tidak ada apa-apa dia kabur. Nah, makmum yang di belakang ini, yang di kanan ini, dan yang maju tidak boleh lebih dari 3 langkah berturut-turut. Lebih 1, dada ini tidak boleh miring, dia harus tetap besar. Walaupun kaki miring, walaupun kaki maju 1, 2 lebih sebentar. 1, 2 lebih. 1, 2. Walaupun kepala dia melangkah itu 1, 2, 1, 2 hitungannya berarti. Tidak boleh langsung 1, 2, 3.
demikian sholat jamaah. Nanti kalau tidak mau bubar, tapi kalau tetap maka itulah pentingnya kita musyawarah diskusi pengajian. Ini lagi baca. Saya pada memperbaliknya hari ini. Pas saat rakaat kedua, imamnya jatuh sakit. Maju yang belakang. Setelah maju itu apa yang dibacakan di rakaat pertama ayat itu disambung ayat itu apa itu pasti dari situ. Jadi di mana dia meninggalkan sesuatu imam itu disitulah dilanjutkan. Misal sedang membaca Al-Fatihah, imam jatuh ke samping. Nah, kemudian nanti ada yang satu orang yang membatalkan sholatnya, atau dua orang untuk menolong imam ini, yang lainnya terus melanjutkan. Nah nanti kalau misalnya sedang membaca rukun sholat seperti Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim jatuh. Nah yang lain maju disambung dari Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin atau diulang Fatihahnya. Tapi kalau ayat itu kalau sudah masuk ayat karena dia sunnah boleh memakai ayat lain atau menyambung ayat yang sudah dibaca. Ya, sudah masuk waktu. Nyaman. Saya jadi kita cukupkan dulu kajian kita jadi sampai kepada adapun tadi berdiri dan takbiratul ihram. Jadi di takbiratul ihramnya. Jadi kita pakai bersilsilah supaya pengajian kita nyambung. Nanti kalau saya datang ada yang sudah dibahas itu saya bahas lagi, Bapak boleh ajukan sudah minggu kemarin kelipaan kan ya. Lupa biar terus dia bergulir pengajian kita selesaikan dulu persoalan sholat wajib maupun sholat sunnah dengan rukun dan syaratnya. Karena nanti ada syaratnya juga, syaratnya menghadap kiblat, sholat. Sekarang kita selesaikan rukunnya dulu supaya pengajian kita ini bersambung ya, supaya tidak terputus pembahasan. Jadi mungkin demikian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Terima kasih kepada Ibu-Ibu yang sudah hadir. Karena saya lupa sesungguhnya dengan saya ajak. Jadi dalam dakwah ini ada istilahnya multi level dakwah. Kalau dalam bisnis itu ada multi level bisnis. Semakin banyak yang digait, semakin tinggi pahalanya. Jadi kan semakin banyak bonus yang menggait itu. Jadi offline sama online yang ini semakin banyak online-nya semakin tinggi pahalanya. Karena satu yang kita bawa pahalanya dia itu dikasih kepada kita dapatnya malas. Saya sedungan aja ada pengajian malas. Menurut bahasa Ubi nyebrain. Nah, pengajian. Saya rasa demikian. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf atas segala hilaf. Salam. Mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca kalimat majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Astaghfirullah wa atubu ilaih.